Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa dulu. Sebelum mulai belajar pada pagi ini, mari kita berdoa. Saya absen ya. Aisyah, Aldo, Anissa. Masuk semua ya hari ini? Masih semangat? Masih. Mau apa? Ice breaking? Mau. Saya ada ice breaking, namanya itu kompak duduk berdiri. Judulnya itu ya. Jadi ini melatih fokus kalian nanti. Saya bagi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1 dengan pembimbingnya Ais, terus ini kelompok 2 Ulin, yang ini kelompok 3 Aldo. Jadi peraturannya itu ya nanti saya menyebutkan misalkan kelompok 1 kalian maju. Dan Ais nanti menyebutkan terserah kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi saut-sautan gitu. Sambil berdiri. Kalau sudah duduk gitu ya. Ya. Coba mau dimulai? Mau. Siap-siap. Fokus ya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kamu juga langsung nyebutkan Aldo. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Nyebutkan kelompok lain. Nyebutkan kelompok lain. Nyebutkan kelompok lain. Ya, lanjut dah, lanjut. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kalau kurang fokus Aldo ya. Ya sudah. Sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini? Sudah bisa fokus ya? Coba kalian simak. Di depan ini ada gambar apa? Yang pertama? Yang kedua kira-kira? Terorisme. Ini apa? Pembulian atau diskriminasi ya. Kira-kira ini tentang apa? 3 gambar ini. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Berarti ini termasuk dari ancaman untuk NKRI ya? Ya. Nah, di sini hari ini kita itu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi di Indonesia. Nah, di apa tujuan pembelajaran kan ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kalau ancaman itu apa? Sesuatu yang bersifat mengancam, dapat membuat kerugian terhadap keamanan NKRI. Sesuatu yang mengancam, dapat menimbulkan kerugian terhadap NKRI. Contohnya apa? Tadi yang korupsi, terus terorisme masuk ya. Terus kalau tantangan? Segala sesuatu yang bersama membuat diatasi atau menyelesaikan. Tantangan itu segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk mengatasinya ya. Kira-kira kalian pernah menemukan di sekeliling kalian itu pernah menemukan ancaman ini? Atau konflik yang membuat perpecahan? Contohnya apa biasanya? Bullying. Di sekolah itu bisa ya. Terus kemudian di mana lagi? Di masyarakat apa contohnya? Perbedaan pendapat itu juga mengancam. Intoleran ya. Terus kemudian apa lagi? Korupsi apa? Kepala desa juga termasuk dari ancaman dan membuat perpecahan NKRI ya. Kita langsung ke kegiatan selanjutnya mengerjakan LKPD. Jadi nanti apa? Saya bagi jadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, terus ini kelompok 3. Yang di belakang
Kelompok 4 sama itu ya gabung ya. Jadi ada 4. Ya. Nah, di sini ada apa? Ada LKPD 2. Kalian mencari di ruangan ini. Nanti ada salah satu dari anggota kelompok kalian yang saya tutup matanya untuk mencari. Terus kemudian ada satu juga yang mengarahkan. Jadi saya tempel di sini, di ruang kelas ini ya. Setelah kalian dapat ini, baru kalian mengerjakan LKPD, ditempel di papan. Sambil dibaca per kelompok ya. Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Ini ada kesulitan? Tidak ada. Yang ini ada kesulitan? Ini di apa? Dicentang benar, pernyataan ini benar atau termasuk pernyataan yang salah ya? Lemot, Bu Gadi ini ditulisnya apa? Undang-undang yang menjelaskannya? Iya, tinggal tulis undang-undangnya. Coba ke atas. Oh, HP-nya. Oh, lemot, iya. Ini emang gimana tuh bajunya? Iya. Ibu, kalau yang lagu gimana? Bukan ini kan yang ini undang-undang negara kan ancaman ini sampai mana Bu? Masa dari sini ke sini Bu? Singkat aja, yang penting-penting aja. Kelompok 1 silakan maju dulu. Apa istilah untuk keadaan yang mengacu atau mengacaukan yang mengganggu? Apa istilah untuk keadaan yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI? Apa jawabannya? Ancaman. Apa istilah untuk keadaan yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI ya? Apa jawabannya? Ya, gangguan. Salah ya? Sebutkan dua bentuk ancaman lain selain agresi yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Ini 3 tahun 2002. Sebutkan apa? Spionase dan sabotase. Benar. Iya benar. Tiga. Udah dong. Apa itu hambatan terhadap ideologi Pancasila yang berkaitan dengan pengaruh luar, maksudnya paham radikalisme dan liberalisme dari luar negeri? Ya. Benar.
Keempat, Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap NKRI? Didefinisikan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik di negeri yang ideologi ahli tidak terdapat pada nilai-nilai Pancasila karena masyarakat Indonesia sudah kuat dalam keyakinan. Salah. pernyataan pengaruh ideologi asing tidak berdampak. Harusnya berdampak ya. Salah. Kedua, Radikalisme dapat mengikis semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. radikalisme, benar ya? Ya. Terus, Globalisasi selalu berdampak positif terhadap penguatan ideologi Pancasila. globalisasi, Salah. sudah selesai lembar refleksinya? Sudah. Saya minta salah satu siswa untuk maju ke depan membacakan hasil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan membacakan jawaban saya tentang refleksi pembelajaran. Apa saja hal yang sudah aku pelajari, yakni ancaman terhadap keutuhan NKRI, bentuk peran aktif warga negara dalam mempertahankan Pancasila. Nilai apa dari Pancasila yang menurutku paling penting dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan NKRI? Mengapa? Nilai persatuan Indonesia, karena dengan persatuan seluruh warga negara dapat saling bekerja sama dan tidak terpecah belah oleh isu sara, radikalisme, hoak yang bisa merusak keutuhan bangsa. Setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaanmu tentang peran sebagai warga negara Indonesia? Semakin bangga. Bagaimana kamu dapat ikut berkontribusi dalam menjaga ideologi Pancasila di lingkungan sekolah atau masyarakat? Saya dapat berkontribusi dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati perbedaan, bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, tidak menyebarkan hoaks, dan mengikuti kegiatan kebangsaan di sekolah. Hal apa yang belum aku kuasai, yakni menyusun solusi konkret untuk menghadapi ancaman ideologi secara serius. Ya, setelah Ais membacakan tentang lembar refleksinya, saya rasa sudah paham tentang materi hari ini. Cuma ada yang hal yang belum dikuasai, menyusun solusi. Memang tadi tidak ada tujuan pembelajaran menyusun solusi ya. Mungkin di next mata pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bahas tentang solusi ini ya. Kira-kira tadi sudah. Terima kasih Ais. Silakan duduk. Tadi kalian setelah menyimak kegiatan ini, apa yang paling kalian sukai? Ice breaking. Terus apa lagi? Cari LKBD? Ya. Jadi tadi sudah melewati pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum menutup pembelajaran? Tidak ada ya?
karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ikrima. Sama-sama.